Kita akan mulaikan ibadah kita bersama-sama. Haleluya. Yesuslah yang layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
Tuhan, biarlah Engkau Allah bagi seluruh bangsa, Allah yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini kami beroleh kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, terlebih di hari yang istimewa dalam peringatan kemerdekaan negara kami Indonesia. Kami bersyukur atas segala sesuatunya yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan bangsa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati urapi kami dalam pujian, dalam firman Tuhan, dalam apapun yang kami kerjakan, persembahan, pujian, kur, semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami seluruh sidang jemaat-Mu yang ada hadir beribadah memuji nama Engkau. Kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf, kontrol yang sebelah barat terlalu besar. Puji Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, ya maju berperang. Pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya, bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Ya bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulih, bersoraklah. Haleluya. Keurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Mari kembali berdiri bersama. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, yang masih berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Maju berperang, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Aku punya visi, aku punya misi untuk bangsa ini. Haleluya. Haleluya. Aku punya visi untuk bangsa ini. Aku punya misi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Sekali lagi. Aku punya visi untuk bangsa ini. Aku punya misi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Haleluya. Puji Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan kur dari grup Maria untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah sinar terang kemuliaan Tuhan selalu menerangi setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan korban yang pertama bagi pekerjaan Tuhan, kesenangan di hatiku. Haleluya. Perjalanan, haleluya. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus rajaku, haleluya. Sekali lagi, kesenangan di hatiku, haleluya, yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus rajaku, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari sidang jemaat kembali berdiri bersama. Kita akan siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Dan kita juga mau berdoa, Tuhan, pulihkanlah, Bapa, pulihkanlah bangsa kami. Haleluya. Mencari waktu
sujud dan berdoa, dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Mari curahkan anugerah-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan, Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu. Haleluya Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan lagi ya Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Bapak Triwibowo berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih kemurahan ya Tuhan yang berlimpah pada kami ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berkumpul memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Bila boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan, apa yang kami ujikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang merupakan rema bagi kehidupan kami ya Bapa, melalui hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berbicara ya Tuhan, kuduskan ruangan hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu dan siap melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri Bapak Ibu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan negara kita dengan sikap tegap sempurna Indonesia Raya.
merdeka dengan pengibaran bendera. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini dan kita beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kita masih dapat merayakan kembali kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang ke-79 tahun. Bukan merupakan suatu waktu yang singkat, tapi kalau dalam status atau sebagai ukuran dalam usia sudah menunjukkan sebuah usia yang dewasa seharusnya. Namun kita melihat kejadian-kejadian yang ada di bangsa kita, maka dari itu tepat apa yang dikatakan ya Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno. Sulit daripada merebutnya. Sebab penjajahan yang paling dahsyat atau paling menakutkan ya itu dari dalam sendiri. Tapi kita dapat beribadah kepada Tuhan pun juga dengan bebas. Mari kita buka ayat pokok kita dalam Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat
dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pada ayat-ayat sebelumnya Yesus menjelaskan kepada orang-orang yang hadir dalam khotbahnya bagaimana dia harus menderita, bahwa tujuannya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada dia dan mengalami penebusannya. Maka dari itu ayat yang ke-30 setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang yang percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Tuhan yang menjelma atau yang datang dalam wujud manusia untuk melakukan penebusan bagi segala dosa orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk saya dan saudara pada pagi hari ini. Mari kita mau melihat terlebih dahulu apa itu kebenaran. Berikutnya, ya, freedom in Christ, kemerdekaan, kebebasan dalam Kristus. Kalau saudara membaca gambar ini pada ayat yang ke-36, jika apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita lihat kebenaran itu. Ya. Kebenaran dalam bahasa aslinya atau Yunani mempergunakan kata aletheia. Ya. Secara objektif atau secara umum arti kebenaran, apa yang benar dalam masalah apapun yang sedang dipertimbangkan. Jadi ketika ada suatu masalah dan di dalamnya ada pertimbangan-pertimbangan untuk dicarikan solusi, maka harus menemukan secara objektif hal yang benar dari masalah tersebut. Ini menuntut sebuah respon kita ketika saya dan saudara menghadapi masalah. Ya. Apakah kita cenderung melihat itu sebagai suatu penghalang, perintang, penghambat, atau menjadi suatu batu loncatan untuk kita lebih berkembang lagi? Sehingga kita memandang masalah bukan sebagai sesuatu yang akan menjatuhkan kita, tapi kita memandang masalah dari sudut pandang bahwa di dalam masalah itu ada sesuatu yang benar, yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan keuntungan bagi saya dan saudara. Ada yang melihat masalah sebagai sesuatu yang mencelakakan, yang tidak membawa keuntungan, yang tidak membawa sebuah berkat. Saudara mau mujizat? Saudara mau mujizat? Saudara mau masalah? Oh, enggak ada yang mau, padahal mujizat terjadi dari Saudara mau mujizat? Mau. Saudara mau masalah? Enggak mau, padahal mujizat terjadi. Kalau saudara membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, terjadi karena adanya masalah. Bukan berarti kita cari-cari masalah. Enggak. Jadi kalau kita melihat masalah, salah satu arti dari kebenaran itu dari masalah kita ambil sesuatu yang benar. Berikutnya, apa yang benar dalam hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan dan kewajiban manusia yang di dalamnya berisi kebenaran moral dan agama. Ya, ini dalam kaitan hubungan manusia dengan Tuhan, ya, hal yang benar, Tuhan adalah kebenaran, maka Dia patut kita percayai. Ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, maka akan muncul dan nampak apa yang benar. Dan di dalam kebenaran itu
Di dalam kita menjalin hubungan dengan Tuhan, ada kewajiban manusia. Hubungan timbal balik di dalamnya yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian berisi kebenaran moral, ada etika, ada tata tertib, ada panduan, ada tuntunan yang kita peroleh dari Tuhan. Ya tentunya melalui firman-Nya. Dan kita menjalankan kewajiban agama kita. Ya. Itu yang kedua. Berikutnya, sekarang kita melihat dari sudut pandang Kristen. Dan berdasarkan apa yang Yesus katakan dari ayat pokok kita. Sudut pandang Kristen mengatakan bahwa kebenaran sebagaimana diajarkan dalam kekristenan, yaitu menghormati Tuhan dan melaksanakan tujuan-tujuannya melalui Kristus. Maka dari itu Yesus berkata kepada orang Yahudi, kalau firman-Ku tinggal dalammu, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maka dari itu kita perlu menghormati Tuhan di dalam keseluruhan aspek hidup kita. Kita bisa melaksanakan segala tujuan-tujuannya melalui Kristus di dalam firman Allah yang kita miliki bersama. Nah, ini kebenaran. Jika firman-Ku tinggal dalam kamu, ada keterbukaan hati, ada keterbukaan pikiran, ada keterbukaan hidup, supaya firman itu menuntun kita untuk melaksanakan tujuan-tujuannya melalui Kristus Yesus. Jadi ini tugas saya dan saudara. Menghidupi firman dan melakukan firman. Dan Yesus mengatakan firman-Ku tinggal dalam kamu, kamu akan mengetahui kebenaran. Kamu akan mengetahui tujuan-tujuan Yesus dalam hidup kita. Ya. Kita bukan hanya hidup dalam kehendaknya, tapi kita juga hidup melalui instruksinya. Dan firman-Nya adalah kebenaran yang kita ketahui, itu akan memerdekakan saya dan saudara. Sekarang banyak orang, saya khususkan kepada orang yang sudah dipilih Tuhan, orang-orang Kristen berpikiran sama seperti orang Yahudi. Kami keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana mungkin engkau berkata kamu akan merdeka? Orang Yahudi yang menanggapi respon perkataan Yesus ini tahu persis bahwa merdeka yang dimaksud adalah menjadi seorang hamba. Dan mereka tahu persis bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Orang yang dipilih Allah secara khusus dan melahirkan bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Sehingga orang Yahudi yang mendengar perkataan Yesus, mereka berpikir kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Melalui bapa kami, yaitu Abraham, melalui nenek moyang kami Abraham. Dan mereka mengerti Abraham engkau pilih sendiri. Dan kami pun menjadi bangsa pilihanmu. Kapan kami menjadi seorang hamba? Kapan kami ada di bawah perhambaan? Kapan kami ada dalam penjajahan? Itu respon mereka. Mereka tidak sadar. Mereka tidak memahami. Ya, banyak orang Kristen yang juga merasa seperti ini. Aku sudah merdeka kok. Aku sudah free kok. Aku nggak pernah dijajah oleh apapun. Tapi kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dari perkataan Yesus ini orang Yahudi mengerti. Oh ternyata Abraham pun orang berdosa.
dosa. Abraham pun yang menjadi nenek moyang orang-orang Yahudi pun adalah juga orang berdosa. Jadi Abraham juga ada di bawah dosa. Ya, Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, maka kita mewarisi dosa itu. Melahirkan keturunan-keturunan yang berdosa. Dan orang-orang Yahudi mengerti bahwa ternyata selama ini dosa itu menjadikan seseorang ada di bawah perhambaan. Ya, di bawah perhambaan. Maka Yesus memberikan solusi. Kamu harus tahu kebenaran dalam Yesus. Engkau harus tahu kebenaran dalam firman-Ku, supaya lepas dan bebas dari label hamba dosa. Mari kita lihat berikutnya. Kebenaran menghormati kewajiban manusia menentang segala pendapat yang menyimpang dan ajaran-ajaran palsu. Ya, ini salah satu arti dari kebenaran. Kemudian berikutnya. Konteks dari ayat ini, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Dan Yesus adalah firman Tuhan. Kita semua dibersihkan oleh firman Tuhan. Yesus yang adalah kebenaran itu telah melepaskan saya dan saudara dari perbudakan dosa. Dan Yesus telah memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Dari segala dosa yang ada, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni. Sekarang tidak ada lagi dosa yang berhak memperbudak kita, walaupun saya dan saudara sampai hari ini masih bergumul tentang dosa kita. Karena tabiat manusia, kecenderungan manusia adalah untuk melakukan dosa. Seringkali saya dan saudara juga jatuh dalam dosa. Namun karya penebusannya tetap membawa kita dalam kebenarannya. Kita terus bergumul melawan dosa. Dan kita terus alami kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita lihat berikutnya. Ya, ini dosa, saudara. Dosa itu luar biasa. Efeknya itu luar biasa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, kebinasaan kekal. Sekilas nampak enak dosa itu. Dosa itu manis, enak. Tapi ujungnya membawa kebinasaan. Mari kita lihat berikutnya. Kita lihat ayat-ayat ini. Buka dalam kitab Mazmur 49. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Mazmur 49 ayat 8 sampai 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Satu perkara dalam dunia ini yang tidak bisa diselesaikan manusia adalah dosa. Bani Korah mencatat dalam nyanyiannya, tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya dari segala pelanggaran, dari segala dosa.
yang dibuatnya di hadapan Allah. Seberapapun saya dan saudara berusaha dengan keras, dengan mati-matian untuk membebaskan diri kita dari dosa, akan selalu berujung kepada kegagalan dan kegagalan. Tidak ada yang bisa. Atau banyak orang yang berusaha membayar dosanya dengan perbuatan baik. Dengan melakukan hal-hal yang baik, menolong orang lain, membantu yang kesulitan. Seolah-olah itu dapat menebus dosanya. Melakukan amal, menunjukkan sikap hidup kesalehan, taat beribadah, taat berkorban dengan tujuan supaya dosaku diampuni. Supaya aku layak mendapatkan surganya. Kalau surga ditebus dengan hal-hal yang demikian, saya percaya kita akan mendapatkan piring, payung, dan kipas angin. Betapa murahnya. Sedangkan dalam diri kita ini ada dosa, tercemar dosa, tubuh, jiwa, dan roh kita tercemar dosa, maka perbuatan baik yang kita lakukan untuk menebus dosa yang ada di dalam diri kita, itu juga sudah tercemar dosa. Ya. Saya sering mengilustrasikan seperti ini, saudara membuat kue dengan berbagai macam adonan yang terbaik, bahan untuk adonan yang terbaik, ada telur saudara sediakan, ada tepung yang premium, ada gula yang premium. Peralatan yang steril. Saudara masukkan 10 telur, 1 bagus, 2 bagus, 3 sampai 9 bagus. Tanpa sepengetahuan saudara, telur yang ke-10 saudara buka dan jatuh ke adonan, ternyata busuk. Dan mixer sudah berputar. Masih mau makan roti dengan telur busuk di dalamnya? Apakah adonan dari bahan-bahan yang premium itu akan menjadi roti yang tetap indah, yang tetap elok, walaupun sudah tercampur dengan telur yang satu busuk itu? Maka seluruh adonan akan rusak. Yang bikin saja enggak mau meneruskan, saya percaya. Apalagi sampai diolah dan dimasak atau dijual. Maka walaupun kebaikan kita tunjukkan untuk menebus dosa kita, kita sudah ada satu yang busuk dalam diri ini, yaitu dosa. Maka segala apa yang kita lakukan tetap tercemar dosa. Dan dosa itu selalu berkaitan dengan nyawa. Upah dosa adalah maut, nyawa. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dia selesaikan perkara dosa ini. Sehingga perbuatan baik kita, amal kita, ibadah kita, yang kita kerjakan bukan lagi untuk melakukan penebusan kesalahan kita, untuk mendapatkan surganya, bukan. Tapi kita melakukan itu semua karena bukti kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Itulah ajaran Kristen. Kita berbuat baik bukan untuk terima keselamatan. Tapi kita berbuat baik karena kita sudah terima
keselamatan melalui penebusan dan korban Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Yesus yang mampu menyelesaikan perkara dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Kalau dalam kitab Zakaria, ada orang-orang yang berpikir tentang kesalahannya. Mereka akan membasuh dirinya, bahkan menggosok tubuh mereka dengan sabun, membilasnya dengan bersih, supaya nampak nyata ketahiran mereka di hadapan Allah. Namun Allah berfirman kepada Zakaria, sekalipun kamu sampai menggosok badanmu dengan banyak sabun, membilas tubuhmu dengan banyak air, tidaklah menjadi sebuah jaminan kamu tahir di hadapanku. Allah melanjutkan firman-Nya kepada Zakaria, hanya melalui firman-Ku, perkataanku, kamu bisa ditahirkan. Bukan saya ngomong gini, kalau gitu nggak perlu mandi, nggak perlu sabunan, bukan, saudara. Tapi kalau ada prinsip, ada pemikiran bahwa dengan mentahirkan secara lahiriah tubuh ini supaya memperkenan hadirat Tuhan, memperkenan di hadapan Allah. Nggak bisa. Tubuh kita bersih, tapi di dalam roh kita, hati kita masih ada dosa, sama saja. Yesus telah menyelesaikannya. Mari kita buka ini Roma 6 ya saudara. Saya terlewatkan mencatatnya. Roma pasal 6 ayat 18 sampai 22. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita melihat ada dua kata hamba. Yang pertama, hamba dosa. Kita hidup dalam kecemaran, kita hidup dalam dosa, dalam kedurhakaan atau kejahatan, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, perbuatan kita, pikiran kita, hati kita kepada sesuatu yang tidak membawa kepada pengudusan, tidak membawa kepada kebenaran, yang pada hasil akhirnya ialah kematian. Maut, kematian kekal. Itu saat kita dahulu ada menjadi hamba dosa. Tapi sekarang ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hamba dosa sudah selesai. Sekarang kok kita menjadi hamba lagi? Hamba kebenaran. Bukankah sama-sama ada dalam istilahnya penjajahan, ada dalam perhambaan, ada dalam tekanan, ada dalam aturan yang lain.
Kok kenapa enggak disebut udahlah sebagai orang merdeka? Tapi kok kembali lagi menjadi hamba? Sesuatu yang menarik, saudara. Dalam Ulangan pasal yang ke-15, ada sebuah peraturan yang mengatakan kalau kamu mempunyai budak, pembantu di rumahmu, 6 tahun lamanya mereka harus bekerja padamu. Tetapi pada tahun yang ke-7, kamu harus memerdekakan dia. Kemudian pada tahun yang ke-7, hamba ini mendapatkan surat dari tuannya. Kamu merdeka. Ini segala penghasilanmu, ini segala upahmu, ini segala berkat untukmu. Budak ini merdeka. Tetapi dia berkata, walaupun aku sudah merdeka, tapi karena aku mengasihi Tuanku, I love my master, maka aku mau menundukkan diri di bawah tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Hamba ini ketika mengalami surat kemerdekaan, dia merdeka. Namun dia mau terus mengabdi kepada Tuannya. I love my master. Aku mengasihi Tuanku. Dan Ulangan pasal yang ke-15 ini mengacu kepada tipologi Yesus. Yesus sudah memberikan kita surat merdeka. Kamu sudah bebas, merdeka dari hamba dosa. Tapi kita yang sudah dibebaskan, aku enggak mau lagi hidup seenak sendiri. I love my master. Aku mau menghambakan diri kepada Yesus. Kalau hamba dosa berujung kepada kematian. Hamba kebenaran menjadi hamba Yesus. Justru kita diberkati. Kita terima kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai hidup saya dan saudara jadi alatnya saat saya dan saudara mau menundukkan diri menjadi hamba kebenaran. Dan hasilnya pengudusan yang membawa hidup kekal. Jadi ketika kita, I love my master, aku mengasihi Tuhanku, aku mau menundukkan diri sebagai hamba kebenaran. Justru ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita tidak terikat, justru kita bebas. Makanya firman Tuhan itu berisi berbagai macam nasihat, perintah, dan larangan-larangan bukan untuk mengekang kebebasan kita. Melainkan justru membuat kita bebas, merdeka, terkhusus dari dosa. Karena ketika Tuhan memberikan perintah, nasihat, petunjuk, larangan, dan kita lakukan, maka kita akan jauh dari dosa. Dan kita hidup dalam kebenaran. Kita semakin dimuliakan, semakin dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dilayakkan, sampai menjadi gereja yang sempurna. Menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah perbedaannya. Walaupun dengan istilah hamba, tapi kita tidak lagi dalam perbudakan. Tapi ada sebuah karunia, kasih karunia yang Tuhan berikan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu hidup kekal. Sekarang kita jadi hamba kebenaran. Terus berproses. Saya dan saudara harus terus berproses.
menghidupi dan melakukan kebenaran. Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Orang yang berdosa itu berhutang. Maka Yesus datang untuk melunaskan hutang kita dengan kematiannya di kayu salib. Mari kita lihat berikutnya. Ya, Galatia 5 ayat yang pertama. Kita akan baca ayat ini. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kembali Rasul Paulus menjelaskan kepada saya supaya kita sungguh-sungguh. Berarti menunjukkan bahwa masih ada yang belum sungguh-sungguh merdeka. Maka dari itu Paulus menekankan supaya kita sungguh-sungguh benar-benar murni merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Kalau kita melihat latar belakang ayat ini ya, jemaat Galatia ini adalah jemaat yang gampang sekali ikut-ikutan, terpengaruh. Ya. Paulus menjelaskan, ketika pertama kali aku datang di kotamu dan memberitakan Injil, kamu terus berpegang pada Injil. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, mereka mempengaruhi orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Dengan sebuah pengajaran, walaupun kita sudah Kristen, kita harus kembali kepada peraturan-peraturan Taurat. Khususnya dalam hal peribadatan dan ritual-ritual sembahyang-sembahyang. Mereka pertama kalinya sudah terima penebusan Kristus, mereka dimerdekakan. Tapi ada pengajaran, walaupun Kristen kita harus tetap menyembelih lembu, sapi, kambing, domba. Membawa korban bakaran, korban ukupan, korban sembelihan kepada Tuhan sebagai korban penghapusan dosa kita. Dan orang-orang Kristen yang mendengar pengajaran ini melo. Sekarang kan kita melihat berbagai macam di media sosial, pengajaran-pengajaran. Tuhan mau lihat jemaat tunggul. Apakah gampang melok? Atau tetap berpegang teguh pada Injil sepenuh? Benar-benar murni apa yang dikatakan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Bukankah orang Kristen sekarang ini gampang anut grubyuk? Seolah-olah gak punya pendirian dalam firman Tuhan. Pengajaran gini didengar, oh kayak bener ya. Saya pernah khotbah saudara, tentang kekhawatiran. Burung-burung di udara tidak diberi makan oleh Bapamu yang di surga, tapi Tuhan pelihara. Selesai ibadah ada jemaat yang nyalami. Memang benar burung-burung di udara enggak dikasih makan, tapi ngentekno sawahku. Ya, ini Kristen progresif saudara. Gampang. Lah, akhirnya
sebagian besar jemaat Galatia berpaling dari Injil yang sesungguhnya. Kembali lagi mengikuti peraturan-peraturan Taurat. Kembali lagi kepada perbudakan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Stand firm, berdiri teguh. Ini loh yang sulit. Mempertahankan kemerdekaan dan tetap berdiri teguh. Itulah yang sulit. Karena godaan dan tantangannya itu wow, luar biasa saudara. Tarikan dosa, tarikan iblis. Sekarang iblis zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Pocong, kuntil anak atau apa digambarkan seperti itu. Kenikmatan-kenikmatan duniawi yang menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan sekarang pun sampai dibuat guyonan iblis itu kehilangan pekerjaan. Karena kejahatan manusia lebih jahat dari iblis. Kita lihat. Maka dari itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. For freedom Christ has set us free. Berdirilah teguh di dalamnya. Yesus telah memerdekakan kita dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, yaitu dosa lagi. Kembali kepada peraturan-peraturan legalisme yang seolah-olah itu membawa kita kepada keselamatan. Oh ya, aku harus mengikuti ritual ini untuk beroleh keselamatan. Ya. Kalau hanya sekedar mengikuti budaya, enggak apa-apa, saya mengizinkan. Ya. Tapi kalau kita mengikuti dalam kebudayaan, kita berdoa supaya dengan sesajen ini aku diselamatkan, aku kelimpahan rezeki, itu legalisme. Dan kita tidak perlu lagi berdoa untuk orang yang telah meninggal. Enggak dengar saudara, enggak dengar. Yang meninggal didoano, yang hidup enggak pernah didoano. Yang meninggal digekno kocor, nogosari, lain sebagainya. Yang hidup aku gekno nogosari, kok itu kok ini legalisme saudara. Makanya mama saya kami enggak syukuri 100 hari, 1000 hari, belum 1000 hari. Sampai orang-orang berkata, koyok maaf kata, sampai orang dunia berkata, maaf kami dengar sendiri, koyok kiri dicul nolek mati. Saya dengar sendiri saudara, maaf, saya hanya menirukan. Karena kami lebih tahu mama sudah terima kemuliaan, enggak berjuang lagi dengan dosa, enggak ada air mata. Saya sebagai anaknya yang masih berjuang dengan dosa, yang masih hidup dalam air mata, banyak pergumulan, mama sudah terima kemuliaan. Untuk apa saya harus selamatin supaya selamat terima kemuliaan? Enggak perlu. Dan mama juga enggak bisa lihat saya, Biung, anakku kok modeli kayak gini, enggak bisa berkata seperti itu. Kadang-kadang kita masih terikat dengan peraturan-peraturan yang ada. Yang kalau enggak kita lakukan seolah-olah akan ada karma, akan ada kutuk. Akan ada, wah nanti kejadian seperti ini kalau enggak dilakukan. Mau pesta pernikahan supaya enggak hujan, aku lempar celana dalam di atas genteng. Saya mau tanya celana dalam mereknya apa? Ada toh yang masih seperti itu orang Kristen. Ayo percayakan pada Tuhan seutuhnya. Dia yang membuat segala-galanya berhasil. Stand firm lah. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Kalau kita terus mengikuti peraturan legalisme itu justru akan membuat kita rugi. Enggak ada keuntungan apa-apa. Kalau hanya berdasarkan supaya orang lain memuji, masih ada banyak orang lain yang bisa memuji kita dengan hal-hal
yang lain. Mari kita lihat berikutnya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Setelah kita dibebaskan dari dosa, kita mengerjakan tugas melayani sesama. Banyak orang yang masih terbelenggu dalam penjajahan dosa. Banyak orang yang belum diselamatkan. Banyak orang yang sekarang menuju kepada kebinasaan. Dan kita sudah dimerdekakan, layani mereka. Beritakan Injil kepada mereka. Supaya mereka diselamatkan. Berikutnya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Setelah kita dibebaskan dari dosa, kita melayani sesama kita. Kita melayani Tuhan. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Jangan gunakan kemerdekaan itu untuk menutupi segala kejahatan kita. Tetapi hiduplah sebagai pelayan Tuhan. Melayani Tuhan. Dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Dengan segala apa yang bisa kita lakukan. Baik pelayanan di mimbar yang artinya pelayanan di gedung gereja, tentang melayani sesama urusan kerohanian, ataupun pelayanan meja di luar sana. Tunjukkan kita pelayan-pelayan Tuhan. Jadi berkat, jadi contoh, jadi teladan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan jadi contoh. Jadi teladan, jadi berkat. Posisikan diri kita selalu sebagai pelayan Tuhan. Yang melayani Tuhan di segala aspek hidup kita, di marketplace kita masing-masing. Ya. Kita bisa melakukan untuk gereja, mungkin kita bisa berkorban, memberikan sumbangsih, membantu pekerjaan Tuhan, membantu jemaat-jemaat Tuhan yang alami pergumulan, sakit, penyakit. Atau di marketplace kita, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam sekolah kita, dalam kuliah kita. Kita menunjukkan kita pelayan Tuhan. Supaya Kristus nampak dalam hidup saya dan saudara dan boleh dinikmati oleh orang lain. Saya mendengar sebuah podcast di media sosial ya. Gereja tidak kekurangan pelayan Tuhan. Tapi gereja darurat dengan pelayan-pelayan Tuhan yang berdoa. Sampai kapanpun gereja tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang tergerak melayani. Tapi gereja sekarang darurat dengan pelayan-pelayan Tuhan yang berdoa. Kenek saudara, podo. Rotok keras ya saudara. Rotok keras. Posisikan diri kita. Maka dari itu pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini saya himbau jadilah berkat. Bagi jemaat yang lain. Jemaat itu melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Memang kita belum sempurna. Tapi kita bisa berusaha. Ya, saya menghimbau. Saya enggak menghakimi. Saya menghimbau, mengajak untuk kita lebih maju dalam Tuhan. Berikutnya. Kebebasan yang Tuhan berikan itu harus diimbangi dengan responsibility, tanggung jawab. Ada orang yang pernah berkata kepada saya, enak ya kamu jadi Kristen. Tuhanmu sudah menebusmu sehingga kamu berzinah, kamu berdosa ini, itu lain sebagainya, kamu tetap diampuni.
Saya jawab, dalam kekristenan kami sudah dibebaskan memang, ditebus. Tapi bukan berarti kami harus hidup seenaknya. Ada tanggung jawab yang menyertainya. Harus seimbang, saudara. Nanti saudara akan mendengar seperti itu, enak ya kamu jadi Kristen, Anda jadi Kristen. Sudah ditebus, diselamatkan, jadi mau bersinah, mau apa, mau kumpul kebo, kumpul kambing, melakukan dosa ini, dosa pakai narkoba, minum minuman keras, enak ya, bebas ya kamu, karena selalu diampuni. Bukankah ajaran hyper grace seperti itu? Gak apa-apa, no more sin, gak apa-apa kamu berbuat dosa, kamu melakukan ini, itu, lain sebagainya. Grace, kasih karunia Allah itu tetap melimpah, pengampunannya tetap melimpah. Bukan itu, saudara. Kebebasan yang disertai tanggung jawab. Makanya Petrus tadi mengatakan, Galatia tadi mengatakan, jangan digunakan sebagai kesempatan untuk berbuat dan menutupi dosa. Gak apa-apa lah berdosa. Grace-nya, anugerahnya mengcoverku kok. Harus disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Pertobatan dari hari ke sehari. Pertobatan gak cukup satu kali. Tapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ketika kita, aduh aku wis berdosa, ampuni. Ketika diperhadapkan lagi. Nah, sehingga kita menang. Selalu menang, selalu menang, selalu menang. Berikutnya. Kebebasanku hanya ada dalam Yesus. Yang terakhir kita akan nonton video. Kita lihat betapa lelahnya kalau kita diperhamba dosa. Karena suara ini. Yang kuning itu gambaran dosa. Yang pertama dilewati, yang kedua coba dilihat. Oh menarik ini. Coba Nah. Wow. Senang saudara. Rasanya ketemu lagi dosa yang sama. Coba lagi satu kali lagi. Wow, rasanya sama, bahagia. Nah, mulai ketagihan. Kalau enggak melakukan lagi koyok kosong. Tidak ada yang salah dengan ini. Dan ternyata dia mulai sadar, ternyata ini buruk buat aku. Coba berusaha menghindar. Ketemu lagi. Satu kali lagi lah. Tambah jatuhnya lebih parah. Aku tidak berdaya untuk mengontrol diriku sendiri.
Lihat orang yang hidup dalam dosa. Aku sekarang menjadi budak dosa. Nggak ada berdaya untuk hidup. Bunuh dosa atau dosa yang akan membunuhmu. Dan akhirnya dosa membunuh dia. Dan sekarang tindakan apapun terasa berat. Nggak bisa terbang lagi. Sangat menderita. Ya. Dan firman Tuhan minggu yang lalu, kalau keinginan itu sudah dibuai, dia akan melahirkan dosa dan membawa kepada kematian. Dosa masih ada, muncul lagi. Ya. Kita bersyukur kita sudah mendapatkan kerajaan surga. Tinggalkan segala dosa dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tolong kita bersama. Mari kita berdiri. Kita ingat satu pujian, kasih Tuhan tak bersyarat itu ya, sudah ada di situ. Kasih Tuhan sungguh mulia, kudus dan sempurna mengasihiku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami bersujud, kami berterima kasih.
Kita meresponi kasih Tuhan, kita meresponi penebusan Tuhan. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu bagi kami semua. Ya Tuhan, kami diampuni, kami diterima, kami dilayakkan oleh Tuhan. Ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi yang menarik, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita tinggikan Dia di atas segalanya, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu bagi kami semua. Sekarang kami hidup dalam kebenaran Allah yang memerdekakan setiap kami. Jadikan anak-anak-Mu berkat, jadikan anak-anak-Mu saksi-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang diselamatkan melalui jemaat Tuhan GBDI Tunggul Permanu. Terpujilah nama-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali, kita akan berikan korban yang kedua dan yang ketiga. Kita angkat satu pujian, kuasanya memerdekakan. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas,
bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Oh, glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Oh, glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Bebas, 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 Roh Kudus bebaskan kami, amin. Bebas dari belenggu si setan. Oh, glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh persembahan yang dikerjakan jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini. Baik persembahan yang pertama, kedua, ketiga, 1/10, korban dana sukarela. Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan Kau akan membuat segala lumbung perbendaharaan dan ribaan kami penuh melimpah. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan senantiasa. Segala puji bagi-Mu. Kami serahkan persembahan ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman gereja hari Rabu besok, ibadah kaum pria jam 6 sore, Kamis tengah minggu, Jumat doa puasa, dan Sabtu pemuda remaja. Minggu depan dalam ibadah raya kita memakai baju batik. Setelah ini latihan pujian grup Marta, dan kita akan menikmati berkat bersama-sama, berkat jasmani yang Bapak Ibu Saudara sudah korbankan untuk kita bersyukur di hari kemerdekaan kita. Terima kasih untuk setiap kedatangan kita. Terima kasih yang sudah melayani dari penerima tamu sampai pelayanan di mimbar. Semua yang sudah turut ambil bagian jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Kita naikkan syukur kepada Dia sebab Dia baik. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu ya Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan
Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Kristus, sebentar kami mau mengakhiri ibadah siang hari ini dalam ibadah raya, bahkan ibadah hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79 ini. Kita pimpin awal, pertengahan sampai akhir kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami bersama, dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir siang hari ini sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, berdoa kepada pemerintah negara bangsa Indonesia. Kami serahkan Engkau Tuhan Yesus, kiranya tetap mempertahankan semua Tuhan Yesus, para pejuang-pejuang yang ada, juga yang Tuhan percayakan untuk Ohalui memimpin negara bangsa Indonesia, Bapak Presiden maupun Wakil Menteri DPR yang ada semuanya, sampai ke jajaran yang terendah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Pakisadi, Desa kami Permanu, Tunggul Melawak Belau, Bapak Lurah, Bu Lurah, perangkat desa semua. Beri ketenangan, keamanan ya Bapak. Terima kasih. Dan untuk ke depan kami serahkan dalam tangan Engkau ya Bapak. Panjang minggu ke depan Tuhan menolong dan Tuhan menyertainya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga, di mana kami sudah diberkati lewat rohani kami, dan itu berkat firman Tuhan dan berkat jasmani yang jemaat bawa masing-masing untuk kami nikmati bersama pada siang hari ini. Tuhan Yesus kiranya kuduskan dengan firman Allah, tangan yang sudah mengerjakan, yang sudah berbuat baik, dibalas lipat kali ganda. Juga selesainya makan berlatih pujian grup Marta, dan semua terselesai kami pulang jauh dekat antar kami sepanjang minggu ke depan. Beri sehat-sehat selalu ya Bapak. Mengucap syukur, berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu, berkati apapun yang dikelola, berkati apapun yang dikerjakannya, dibuatnya semua berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami memberkati semuanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh ada dalam kehidupan kami, dan kami boleh pulang bersama-sama dengan ucapan syukur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami makan bersama-sama dan kami sudah memberkati kehadiran kami pada siang ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami menikmati berkat-Mu ini. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.